I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Kak, aku mau nanya, menurut kakak penegakan HAM di Indonesia itu udah ditegakkan apa belum sih? Kakak tahu nih, kamu pasti ada tugas ya. Tugasnya apa sih? Tuh loh kak, aku tuh disuruh nanya ke orang tua atau kakak saudara gitu, apakah HAM sudah ditegakkan di Indonesia gitu, kata guru aku, karena kemarin tuh ada debat dan belum ada titik terang gitu. Aku belum paham di situ. Kalau kakak tahu coba deh jelasin. Lah gitu tugasnya. Kalau menurut kakak nih ya, Dek, menurut berita-berita yang kakak baca, di Indonesia tuh penegakan HAM-nya itu belum terrealisasikan dengan baik gitu. Karena masih banyak kasus-kasus yang belum selesai, kasus-kasus masa lampau yang belum selesai. Oh, aku tahu kak, kasus Pak Munir kan, yang dibunuh pas mau berangkat ke Belanda, yang diracun, terus pas diotopsi ada racun arsenik di tubuhnya kan? Tahu, iya itu benar. Tapi sampai sekarang belum ketemu tahu yang ininya pembunuh sebenarnya. Dalang dari semua itu belum ketahuan sampai sekarang. Bahkan udah 17 tahun berlalu belum ada tuh sampai sekarang. Dek, kamu tahu nggak kasus tragedi Trisakti? Oh kak, kasus ini kan kak, penculikan 13 orang, yang kasus Marsina, tukul siapa gitu. Itu kan yang penting penculikan yang dalangnya itu tim Mawar kan, Milu, Pak Soeharto gitu. Para aktivis, para pemuda, para mahasiswa tuh turun. Nah, di situ tuh ada penculikan yang dimana tuh dalangnya tuh ya Pak Soeharto sendiri, yakni menggerakkan tim Mawar ini. Di situ tuh ada 13 korban yang sampai sekarang tuh belum ditemukan. Dan walau alam ya, si korban ini udah meninggal apa gimana, tapi kan para orang tua dan kerabatnya pengen menziarahi makan si korban ini, pengen tahu di mana jenazahnya. Ih, masa pemerintahnya Pak Soeharto serem banget ya kak? Iya, emang gitu deh. Siapa yang ngomentarin dan mengkritik pemerintahnya Pak Soeharto, malam itu juga deh diculik sama langsung gitu, hilang tuh orang. Emang gitu. Terus kamu tahu gak sih, masih banyak tahu kasus-kasus di masa lampau yang belum selesai sampai sekarang, kayak kasus Semanggi 1, Semanggi 2, Talang Sari, Tanjung Priuk, terus apa juga ya, tragedi ini tragedi Tanjung Priuk paling parah sih, karena pada saat itu kan krisis moneter, terus malah kaum Tionghoa yang ini, etnis Tionghoa yang jadi korban, bahkan ada sampai yang diperkosa tahu. Serem kan? Teh kayak ini ya, kayak kenapa sih masa Orde Baru tuh serem-serem semuanya gara-gara itu doang, kayak penghilangan nyawa tuh kayak gampang banget ya. Iya, tapi kalau dibandingin lebih serem dulu apa sekarang sama aja. Kalau dibilang serem sih, iya serem dulu sih. Tapi kalau menurut kakak sih sama aja ya. Dulu kan kita nggak ada tuh kebebasan pers, nggak ada kebebasan berekspresi gitu. Sekarang malah dikasih bebas, malah gini, banyak yang kasus bully media sosial, di sekolah malah banyak tuh, di kampus-kampus juga banyak. Kayak nggak ini tahu, sama aja sih kalau kakak ya, kayak dulu. Terus kasus pembelian masa tahanan, kamu tahu nggak, Ferdy Sambo yang katanya mau dihukum mati malah nggak jadi. Itu parah. Kayak hukum tuh di Indonesia tuh kayak mudah banget gitu dibeli. Apa sih gitu ya kak, kok gitu sih, hukum di Indonesia gampang banget dibeli ya. Terus itu kak, kasusnya Jessica Kumala Wongso, katanya dia nggak bersalah ya kak. Kok bisa sih ditahan? Iya, katanya nggak bersalah karena bukti-buktinya tuh kurang kuat. Tapi malah ditahan, kan kasihan orang yang nggak betul-betul bersalah malah ditahan.
malahan dia udah berapa tahun yang ngejalanin masa tahanan dia gitu. Terus yang kasus Rempang tuh parah sih itu, katanya cuma miskomunikasi, tapi ya gimana, kamu lihat aja di berita banyak yang katanya korbannya tuh siswa-siswa yang lagi belajar, tapi para oknum ini, polisi ini malah menembakkan gas air mata. Jadi kan proses belajar mengajar terganggu. Belum lagi kasus yang di Baltim itu, kasus yang dibunuh, anak kecil dibunuh gara-gara tantenya pengen kalung emasnya dia, dibunuh, lehernya dipotong, kepala sama badan tuh terpisah gara-gara itu, terus dibuang di kali. Apa nggak punya otak tuh tantenya, saudara sendiri loh digituin. Astagfirullah ya kak, padahal saudara sendiri yang dirempang juga. Kenapa sih harus gitu? Kan bisa dibicarain secara baik-baik ya. Karena dari pembahasan kita dari awal tuh, kasus-kasus yang di masa lampau aja belum selesai, apalagi yang kasus sekarang kan masih banyak tuh belum diselesain, apalagi yang berduit, orang-orang yang berduit tuh masalah hukum tuh kecil di mata mereka, karena dia tuh hukum tuh bisa dibeli gitu istilahnya gitu ya. Jadi kalau guru kamu nanya kenapa kamu nyimpulin kalau penegakan HAM di Indonesia itu masih kurang, ya kamu jelasin aja yang tadi, karena masih banyak kasus-kasus yang di masa lampau belum selesai, masih banyak orang-orang yang beli hukum gitu. Bilang aja gitu, pasti guru kamu nggak bisa ngebantah lagi. Seperti pada kasus di atas, ini tragedi Kanjuruhan ini, Pak Ferdi Sambo ini, dan masih banyak lagi, apalagi tragedi-tragedi masa lampau yang belum diselesaikan sampai sekarang. Para orang tua, para kerabat menuntut untuk pertanggungjawaban pemerintah, tapi apa yang didapatkan malah tidak digubris. Seperti inilah hukum di Indonesia. Apa itu penegakan HAM? Apa itu hukum? Apa itu keadilan? Di Indonesia hukum hanyalah uang. Tak ada yang namanya keadilan.